Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam kebajikan. Kami akan segera mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan terima kasih juga pada dosen pengampu kami, yaitu Mner Ivan RB Kaunang SSM Hum dan Mner Alan Christian Kebuan SSMA. Dan inilah hasil presentasi kami. Ini dia. Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi dan artinya Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Pancasila memiliki makna yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, Pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya Pancasila memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pancasila memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lahirnya Pancasila. Dalam penamaan pidato Insinyur Soekarno selaku anggota Dokuritsu Zunbi Yosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan pada sidang yang pertama 28 sampai dengan 1 Juni 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh ketuanya Dr. K.R.T. Rajiman Wedyo Diningrat yang atas permintaan beliau agar badan itu merumuskan dasar-dasar dan tujuan filosofis dari negara yang akan merdeka itu. Pada bagian pidato itu disebutkan, saudara-saudara, apa prinsip kelima? Saya mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian dasar negara sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah suatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut. Yang pertama adalah basis atau fundamental negara. Yang kedua, tujuan yang menentukan arah negara. Ketiga, pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu. Arti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma yang berlaku dalam Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggarakan segala norma-norma hukum dan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintah Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Indonesia. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintah dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Fungsi pokok Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Artinya,
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan oleh karena itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Alasan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari atas ribuan pulau sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut, Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir, pada sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, pada sila Persatuan Indonesia mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya. Terkadang semua orang lupa dan hanya menganggap Pancasila sebagai simbolis belaka. Padahal Pancasila berperan sebagai arah dan juga pandangan hidup bangsa ini. Oleh karena itu, kita tetap harus mewujudkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, perwujudan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan beragama. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Negara juga telah menjamin kebebasan beragama lewat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak memeluk dan meyakini kepercayaan yang dianut tanpa perlu diusik dan diganggu. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Jangan sampai kita merasa paling benar hingga justru menyalahkan orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Poin 2, perwujudan nilai Pancasila dalam aspek politik dan hukum. Lembaga negara ini harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam hak asasi manusia, demokrasi, dan penerapan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan standar yang harus jadi patokan dalam melaksanakannya. Sila keempat dan kelima sangatlah berperan dalam aspek politik hukum. Segalanya termasuk pemilihan wakil rakyat yang harus dilaksanakan secara demokratis. Dari segi hukum, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan dan juga keadilan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi apapun dalam pelaksanaannya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek ekonomi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, sisi kemanusiaan juga tak boleh diabaikan. Perekonomian yang baik tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga harus memperhatikan keadilan terhadap pihak-pihak lainnya. Poin yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya. Nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Sikap feodal dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus dicegah perkembangannya di Indonesia. Poin kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pembela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dan inilah hasil presentasi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Sumeru, aduh. Terinjak dikit enggak ngaruh. Terima kasih Bang ya, coba panas-panas ya. Thank you, Bang. Kau panas ini. Sudah boleh. Balik kita nanti saya.